Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari, hari ini kita sampai kepada porsi ayat bacaan di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 23. Secara khusus, perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu kuasa firman yang menyembuhkan. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Lukas pasal 7, ayat 6b sampai 7. Tuan, janganlah bersusah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Di sini seorang perwira Romawi ini dia bukan seorang Yahudi. Ya. Jadi bagaimana perwira Romawi ini, seorang yang bukan Yahudi, dapat mengenal kuasa Tuhan? Di sini kita melihat bahwa perwira ini kan bukan orang Yahudi ya. Tetapi di ayat 5 dikatakan, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang membangun rumah ibadat untuk kami. Kita melihat di sini perwira ini adalah perwira yang takut akan Allah juga. Ya. Jadi walaupun dia bukan orang Yahudi, tetapi dia mengasihi bangsa Yahudi, yang memperhatikan rumah ibadat bagi orang-orang Yahudi. Pastinya dia memiliki sedikit pengetahuan tentang siapa orang-orang Israel, siapa orang-orang Yahudi ini. Ya. Sedikit pengenalan dari perwira Romawi ini membuka jalan. Tuhan bisa mendapatkan perwira ini. Tuhan bisa, kita lihat, menyembuhkan hamba dari perwira ini. Di sini memang sepertinya perwira ini datang kepada Tuhan untuk hambanya yang sedang sakit keras dan hampir mati. Tetapi kalau kita melihat cerita dalam perikop ini sampai ayat 10 nanti, kita bisa melihat pengenalan, bahkan juga bisa melihat iman dari perwira ini. Walaupun dia sedikit mengenal Yesus, tetapi sedikit pengenalan ini menghasilkan satu dampak yang besar. Kita melihat di ayat 7, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dari mana dia bisa mengenal Yesus? Dari mana dia bisa mengenal kuasa Yesus? Sehingga dia dengan yakin mengatakan, Tuan, di ayat 6 Tuan, jangan bersusah-susah. Katakan saja sepatah kata. Karena dia tahu orang yang berkuasa hanya dengan satu kata saja dia bisa menerapkan kuasa itu. Dia seorang perwira, berbicara kepada pasukannya, pergi. Nah, semuanya akan pergi. Hormat, semuanya akan hormat. Satu patah kata saja pasti dikerjakan karena dia adalah orang yang punya kuasa, otoritas. Dan ternyata pengenalan perwira ini terhadap Tuhan Yesus juga adalah pengenalan yang demikian.
Tuhan, Engkau berotoritas, Engkau penuh kuasa, katakan saja sepatah kata. Inilah iman dari perwira tersebut. Dan akhirnya hamba perwira tersebut disembuhkan oleh sepatah kata yang keluar dari Tuhan Yesus. Dan kita tahu sepatah kata ini juga adalah firman. Jadi kita melihat di sini seperti judul yang kita bahas ya, ada kuasa di balik firman itu. Amin. Ada kuasa untuk menyembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, melalui ini kita juga dapat sama-sama melihat ya bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan walaupun sedikit dapat memiliki dampak yang besar. Dan juga dengan demikian kita juga belajar untuk mengenal kuasa dan firman. Ya, sehingga ya, dengan demikian bisa membawa kesembuhan dan keselamatan dari Tuhan. Kemudian dari kisah perwira ini, apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Amin. Ya, satu kata yaitu iman. Amin. Kita harus belajar memiliki iman. Ya. Iman adalah sepatah kata dari Tuhan Yesus. Maksud saya apa? Kita harus beriman terhadap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Kita harus percaya bahwa setiap firman Tuhan ada kuasa. Setiap firman Tuhan ada roh, ada kehidupan, ada hayat. Ini berbicara apa, saudara-saudari? Ini berbicara tentang firman yang dihembuskan. Kita tahu bersama-sama ya, segala yang ditulis, segala yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat, ya, sangat bermanfaat untuk menegur, ya, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk menuntun orang di dalam kebenaran. Nah, itu ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Segala tulisan yang dihembuskan Allah, yang diilhamkan Allah, bermanfaat. Kita bisa melihat di sini ada kuasa dari firman Tuhan. Ya. Mungkin kita tidak bisa langsung ya seperti kejadian ini, tetapi firman Tuhan masih tetap berkuasa. Asal kita percaya, asal kita punya iman. Ya. Terlebih juga tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit hampir mati, tetapi di sini dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16, ya, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Semoga firman Tuhan ya bisa mendapat tempat di dalam kita. Semoga ya, kita bisa menerapkan seperti apa yang perwira ini terapkan. Perwira ini mungkin memiliki 100 prajurit di bawah kuasanya, tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan alam semesta. Semuanya di bawah kuasa. Firman-Nya pasti firman yang berkuasa. Ya. Kita melihat di sini Tuhan Yesus ya juga manusia, juga adalah Allah. Kalau dia manusia, bagaimana dia punya kuasa untuk menyembuhkan? Kalau dia Allah, tanpa mengambil keinsanian, tanpa mengambil rupa seorang manusia, bagaimana dia bisa bercakap-cakap dengan manusia? Bagaimana dia bisa memperhatikan manusia? Kita melihat di sini Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, melalui hal ini kita dapat sama-sama belajar mengenai iman. Ya, bahwa ya, Tuhan kita ya, adalah manusia penyelamat, ya, adalah Allah, ya, adalah manusia, ya, dia memiliki firman yang mana kita dapat disembuhkan dan mengaplikasikan hal ini kita
perlu belajar mengenai iman, ya, supaya Amin. demikian kita dapat menikmati keselamatan, kesembuhan dari Tuhan. Ya, Baik, betul. sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Mari pendengar podcast Emana yang terkasih, kita mendengar firman Tuhan. Firman yang berkuasa itu, firman yang bisa menyembuhkan, firman yang menuntun kita di dalam kebenaran dan membawa kita terus maju di hadapan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan semakin percaya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih segala tulisan yang Kau hembuskan, yang Kau ilhamkan, sangat bermanfaat untuk kami. Mengajar kami, menegur kami, memperbaiki kami, dan juga mendidik kami di dalam kebenaran. Tuhan, biarlah firman-Mu terus berkuasa di atas kami. Karena itu kami perlu dengan iman menerima firman-Mu. Tuhan, biarlah kami mendengar apa yang Kau katakan. Tuhan, biarlah melalui podcast Emana ini juga para pendengar bisa dikuatkan, bisa memiliki hati yang percaya kepada firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus. Ya, Saudara Richard. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.